Halo anak-anak, selamat datang di kelas Agama Buddha. Namo Buddhaya. Kali ini Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menjelajahi dan mempelajari ajaran-ajaran Guru Agung Buddha yang sangat kaya dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Agama Buddha mengajarkan tentang kebijaksanaan, kebaikan hati, kesabaran, dan kebahagiaan abadi. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema upaya menjaga kelestarian ajaran Buddha di masa kini. Marilah kita belajar dengan semangat dan tekun, membuka pikiran dan hati kita untuk memahami bagaimana upaya menjaga kelestarian ajaran Buddha di masa kini. Semoga kelas ini menjadi sarana untuk membantu kita tumbuh dan berkembang, sebagaimana kita memahami bagaimana upaya menjaga kelestarian ajaran agama Buddha di masa kini. Semoga kelas ini menjadi sarana untuk membantu kita menjadi tumbuh dan berkembang sebagai seorang individu yang lebih bijaksana dan tentunya menjadi individu yang penuh kebahagiaan. Mari kita mulai pembelajaran bersama saya Bapak Roh Aksiyadi. Namo Buddhaya. Anak-anak, apakah kalian tahu upaya menjaga kelestarian ajaran Buddha di masa kini? Kemudian, apa yang harus kita kembangkan terkait upaya menjaga kelestarian ajaran Buddha di masa kini? Mari kita bahas dengan menjabarkan upaya menjaga kelestarian ajaran Buddha di masa kini. Anak-anak sudah siap? Let's go! Baik anak-anak, ternyata upaya menjaga kelestarian ajaran Buddha di masa kini memang sangat penting. Berikut Bapak akan menjabarkan upaya menjaga kelestarian ajaran Buddha di masa kini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pelestarian Dhamma abad ke-21. Upaya pelestarian ajaran agama Buddha di abad 21 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah penggunaan teknologi. Dalam era digital ini, teknologi dapat digunakan sebagai media untuk memperkenalkan agama Buddha kepada masyarakat yang lebih luas tentunya. Misalnya, kita dapat membuat situs website, aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang ajaran agama Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Agama Buddha dapat dipelajari melalui pendidikan formal dan non-formal. Institusi pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah yang bercirikan Buddha, dan pusat pelatihan dapat memberikan kurikulum yang terstruktur untuk mempelajari agama Buddha. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan para pemuka agama Buddha dan pengajar agama Buddha agar mereka dapat mengajarkan agama Buddha secara efektif. Kemudian, yang ketiga adalah pengembangan literatur. Agama Buddha memiliki banyak literatur yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempelajari ajaran agama Buddha. Penerbitan buku, majalah, dan jurnal tentang agama Buddha dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama Buddha dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Selanjutnya adalah kegiatan sosial dan kemanusiaan. Agama Buddha juga mengajarkan tentang kebajikan dan kepedulian sosial.
Dalam upaya pelestarian ajaran agama Buddha, kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, merawat lingkungan hidup, dan menyediakan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dilakukan untuk mengajarkan nilai-nilai agama Buddha dalam tindakan yang nyata. Kemudian yang kelima adalah dialog antar agama. Dialog antar agama dapat dilakukan sebagai upaya pelestarian ajaran agama Buddha dengan mengajak pihak dari agama lain untuk saling memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan agama. Dalam dialog antar agama, agama Buddha ini dapat dipaparkan, ajarannya dapat disampaikan dan dibahas bersama dengan masyarakat dan agama lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang manfaat Tripitaka diterjemahkan ke berbagai bahasa. Apakah anak-anak pernah melihatnya Tripitaka itu? Atau bahkan sudah pernah membacanya? Mari kita bahas bersama-sama. Kitab suci agama Buddha Tripitaka memiliki manfaat besar ketika diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Apakah manfaat itu? Yang pertama adalah menyebarkan ajaran Buddha. Dengan diterjemahkannya dalam berbagai bahasa, kitab suci agama Buddha Tripitaka ini dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Hal ini dapat membantu menyebarluaskan ajaran Buddha ke seluruh dunia dan memperluas basis pengikut agama Buddha itu sendiri. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang agama Buddha. Dengan membaca kitab suci agama Buddha Tripitaka yang telah diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama Buddha dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang agama Buddha dan memperkuat keyakinan dalam agama Buddha itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi studi akademis. Terjemahan kitab suci Tripitaka dalam berbagai bahasa dapat memfasilitasi studi akademis tentang agama Buddha tentunya. Hal ini membantu para akademisi dan pengajar untuk mempelajari dan memahami ajaran Buddha dengan lebih baik dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang agama Buddha. Selanjutnya adalah melestarikan warisan budaya. Kitab suci agama Buddha Tripitaka merupakan salah satu bagian dari warisan budaya yang penting dalam dunia ini. Dengan menerjemahkan kitab suci agama Buddha Tripitaka dalam berbagai bahasa, kita dapat memperkuat upaya pelestarian warisan budaya tersebut dan menjaga agar tidak hilang begitu saja. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan toleransi agama. Dengan terjemahan kitab suci agama Buddha Tripitaka ke dalam berbagai bahasa, masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama dapat mempelajari ajaran Buddha dan membangun pengertian yang lebih baik tentang agama Buddha. Hal ini dapat membantu meningkatkan toleransi agama dan memperkuat kerjasama antara umat beragama. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Kalian tentunya sudah bertambah pengalaman baru
tentang sikap terhadap upaya menjaga kelestarian ajaran agama Buddha di masa kini. Oh ya, jangan lupa untuk memperdalam tentang upaya menjaga kelestarian ajaran agama Buddha di masa kini. Anak-anak dapat membuka materi yang ada di Learning Management System ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.